Di mana-mana sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, kita kalau menetapkan upah minimum selalu 2%, 3% di atas inflasi, supaya pelan-pelan buruh juga ikut menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi, bukan mengurangi. Ini dengan sengaja mengurangi, itu sebetulnya ngajak buruh kita menjadi semakin miskin rame-rame. Harusnya pemerintah itu berupaya agar bikin pemerintahan yang lebih bersih, agar supaya biaya doing business lain-lain yang 30% itu bisa berkurang. Di negara lain biaya ini hanya sekitar 3% dari total cost doing business. Pemerintah ini tega-teganya cawe-cawe untuk ngajak buruh semakin miskin. Hari ini kekayaan kita yang paling besar adalah tambang-tambang mineral dan sebagainya. Itu nggak masuk kantong negara. Tapi kalau itu dikelola oleh negara dengan sistem bagi hasil, sekolah-sekolah anak-anak Indonesia bisa gratis sampai universitas. Bung Hatta dan kawan-kawan, pada saat mereka sekolah di Belgia, di Belanda, di Prancis, pada waktu itu Eropa sedang mengalami depresi. Ekonomi anjlok negatif besar sekali dari tahun 1920 sampai tahun 1930. Bung Hatta dan kawan-kawan sadar betul bahwa depresi itu lebih dari 10 tahun adalah akibat sistem kapitalisme yang ugal-ugalan, yang spekulatif. Mereka semua menolak negara yang mereka pengen perjuangkan, Indonesia yang merdeka, ikut sistem ekonomi kapitalis yang spekulatif dan ugal-ugalan. Tapi mereka juga menolak sistem lainnya, sistem komunisme. Itulah kenapa Bung Hatta dan kawan-kawan cari jalan tengah. Jalan tengah itu ada modelnya, yaitu negara-negara Skandinavia, Norwegia, Swedia, Denmark. Konsepnya itu konsep negara kesejahteraan, di mana soko gurunya ada 3. Satu, negara, swasta, koperasi. Ya, ini saya aneh, belakangan ini ada BUMN bakal dihapuskan, ya kan? Dia lupa pendiri Republik kita sengaja bikin 3 soko guru itu supaya ekonomi kita tidak 100% kapitalisme yang hanya nguntungkan yang orang kaya. Nah, di negara-negara Skandinavia, tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial sampai hari ini paling tinggi di seluruh dunia. Kalah negara kapitalisme model Amerika. Tingkat kebahagiaan, indeks kebahagiaan paling tinggi di seluruh dunia. Pendidikannya gratis, ya. Tunjangan sosial kalau pengangguran tinggi sekali. Itulah ideal daripada pendiri Republik Indonesia, agar supaya bangsa Indonesia nanti selain cerdas itu makmur. Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena justru mau mencoba buruh lebih miskin, sehingga hanya sekedar alat produksi, bukan bagian dari pekerja yang sama-sama ingin menikmati kemakmuran. Contoh sederhana, sejak berapa tahun terakhir, tahun lalu misalnya, inflasi makanan itu 7%. Bisa-bisanya pemerintah hanya memperkenankan kenaikan upah maksimum 1,4% rata-rata di seluruh Indonesia. Makanan aja naik 7%. Upahnya, buruh hanya boleh naik 1,4%. Di mana-mana sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, kita
kita kalau menetapkan upah minimum selalu 2%, 3% di atas inflasi. Supaya pelan-pelan buruh juga ikut menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi. Bukan mengurangi. Ini dengan sengaja mengurangi, itu sebetulnya ngajak buruh kita menjadi semakin miskin. Miskin rame-rame. Nah, padahal nggak perlu kok. Kenapa saya katakan tidak perlu? Kalau kita kaji struktur cost dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, terlihat bahwa upah buruh total biayanya hanya 15% sampai 20% dari total cost. Tentu tergantung industrinya. Ada industri yang lebih banyak, ada yang lebih kecil. Tetapi biaya perusahaan untuk nyogok, untuk melancarkan bisnisnya di kalangan birokrasi dan sebagainya, rata-rata itu 30%. Jadi daripada memeras buruh supaya upahnya semakin turun, harusnya pemerintah itu berupaya agar bikin pemerintahan yang lebih bersih, agar supaya biaya doing bisnis lain-lain yang 30% itu bisa berkurang. Di negara lain biaya ini hanya sekitar 3% dari total cost doing business. Makanya Vietnam menjadi sangat menarik sekali, Korea jadi sangat menarik sekali, bahkan Malaysia menarik sekali. Ketimbang fokus untuk menertibkan birokrasi yang korup, mendorong pemerintahan yang bersih, pemerintah ini tega-teganya cawe-cawe untuk ngajak buruh semakin miskin. Nah, inilah yang jadi landasan dari undang-undang Omnibus Law ini. Banyak cara kok untuk membangkitkan ekonomi, ya, bukan pakai cara-cara yang seperti ini. Nah, tetapi selain menyangkut buruh, di dalam undang-undang Omnibus Law itu ada yang diseludupkan, yaitu undang-undang mineral. Ya, di mana harusnya pengusaha-pengusaha tambang atau sumber daya alam sudah memiliki konsesi 30 tahun, begitu selesai 30 tahun harus dikembalikan kepada negara. Terserah apakah negara akan kelola sendiri atau ajak swasta lagi dengan sistem bagi hasil misalnya. Nah, di dalam undang-undang Omnibus Law itu dagingnya itu buat pengusaha adalah seludupan undang-undang tentang mineral. Karena para pengusaha tambang otomatis dapat perpanjangan 2 kali 10 tahun. Nilai konsesi itu sendiri kalau kita hitung dengan dolar itu bisa ratusan miliar dolar. Makanya mohon maaf para pengusaha all out supaya undang-undang Omnibus Law ini apapun harus jadi, ditolak di MK, ajukan lagi, ganti, pakai Perpu, ganti. Karena mereka takut begitu ini ditolak, maka konsesi mereka nggak bakal dapat 2 kali 10 tahun. Itu ratusan miliar dolar. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali. Karena di dalam undang-undang dasar kita, jelas bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia dikelola oleh negara, dilaksanakan oleh swasta, asing maupun domestik. Itulah yang terjadi dengan undang-undang migas. Apa? Setelah dipotong ongkos-ongkos, negara swasta ini dapat 15% bagi hasil. Negara dapat 85%. Itu yang menjelaskan kenapa 80% APBN zaman Orba semuanya dari migas. Dari migas itulah Pak Harto bikin SD Impres, bikin puskesmas, bikin lain-lainnya. Tapi hari ini kekayaan kita yang paling besar adalah tambang-tambang mineral dan sebagainya. Itu nggak masuk kantong negara. Tapi kalau itu dikelola oleh negara dengan sistem bagi hasil, sekolah-sekolah anak-anak Indonesia bisa gratis
sampai universitas. Kenapa sih di negara-negara Uni Arab Emirat, Qatar, di Skandinavia, rakyat banyak hal gratis? Karena sumber daya alamnya dikuasai negara, dikelola oleh swasta atau negara. Memang di Uni Arab Emirat, di negara-negara Arab, 50% dari manfaat sumber daya alam itu dimiliki oleh kalangan raja-raja, hidupnya luar biasa. Tapi 50%-nya rakyat dapat. Di Skandinavia sepenuhnya dikelola oleh negara. Jadi kalau kita lakukan ini untuk sumber daya alam, maka anak-anak kita bisa sekolah gratis sampai universitas, wifi bisa gratis. Nah, jadi Bapak Hakim ya yang mulia, selain undang-undang itu tadi adalah undang-undang seludupan yang merugikan negara, yang harusnya kita ambil alih, kita bagi hasil aja. Tambang swasta boleh 30%, sisanya oleh negara. Bapak Hakim yang mulia, kami percaya Bapak Hakim selain menggunakan logika hukum, tapi juga menggunakan hati dan keperpihakan kepada mayoritas bangsa kita, kepada puluhan juta buruh yang nggak ada pegangannya seumur hidup. Kami mohon Bapak Hakim menolak, ya, membatalkan undang-undang ini dan menolak undang-undang Omnibus Law. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.